Halo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya Leo? Ini kita sudah ada di penghujung tahun 2021 ya. Semoga tetap semangat dan semakin optimis untuk masuk ke tahun 2022. Ya, tahun baru. Tentu dengan semangat baru, dengan pola pikir baru, semuanya serba baru ya. Kita jadikan tahun 2022 ini sebagai loncatan kita ya, batu loncatan kita untuk kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Oke, kali ini kita fun reading dulu. Kita mau cari tahu tentang sosok seseorang yang menganggap kamu sangat amat istimewa bagi dia. Ya, jadi orang ini mungkin saja sudah pernah datang dalam kehidupannya kamu, sempat punya satu koneksi yang bagus dengan kamu, tapi karena satu dua hal untuk momen sekarang ini kalian terpisah. Nah, gitu ya. Atau dia yang memang sudah hadir ini di depan kamu sadari ataupun kamu tidak sadari. Nah, atau dia akan segera hadir dalam kehidupan kamu di masa depan. Jadi kita biarkan saja pembacaan ini melanglang buana ya, menentukan mana yang lebih pas untuk kamu. Nah, tetapi di sini karena bukan pick a card, tentu saja ini adalah reading sesuai dengan energi yang paling banyak terkoneksi dengan Mari. Sehingga ya ini hanya akan reson ke sebagian orang saja. Tapi ya kalau pembacaannya bagus, kita harapkan orang seperti ini juga masuk dalam kehidupan kita. Kayak gitu ya. Nah, oke, baik. Langsung saja ya kita lihat dulu apakah bagaimana energi orang ini sesungguhnya ke kamu. Kita lihat dulu gambaran dari hubungan kalian. Oke, gambaran dari hubungan kalian. Ini cenderungnya dia sudah hadir sekarang atau nanti segera akan hadir dalam kehidupan kamu. Ini nggak lama-lama lagi. Maybe 1 atau 2 tahun lagi. Oke, maybe 1-2 tahun lagi dia akan datang dalam kehidupannya kamu. Ya, ini kalian ketemunya karena entah dia adalah pendatang ke kota kamu, atau justru di saat kamu sedang melakukan perjalanan bisnis, atau kamu sedang memang sekolah ke kota lain, kayak gitu ya. Disitulah ada pertemuannya kalian. Nah, gitu ya. Yang bisa Mari lihat bahwa kalian tidaklah datang dari satu kota yang sama. Gitu ya, maksudnya kota kelahiran kalian tidak, tapi ini langsung ada kayak rasa ketertarikan yang besar sekali nanti ya, rasa ketertarikan yang besar gitu. Jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Oke, berarti ini sebentar lagi akan datang dalam hidupnya kamu gitu kan, sebentar lagi akan datang. Nah, ada langsung kayak kalian ini ngerasa kayak klop, kayak ngerasa nyaman aja, baru ketemu udah kayak ngerasa nyaman banget gitu ya. Dan nanti pembicaraan kalian Mari lihat ini pembicaraan yang penuh makna, penuh isi gitu loh. Jadi bukan hanya kayak remeh-temeh, sekedar laki-laki dan perempuan bertemu kayak gitu ya, enggak. Tapi kayak yang ngomongin tentang gimana sih kamu ngelihat hidup gitu. Kayak gimana sih kamu rancangannya tentang hidup kamu di masa depan. Apa sih arti relationship dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa bagus nanti gitu ya, atau ya tentang pekerjaan. Nah, yang intinya nanti akan ada pelajaran satu sama lain tentang pengalaman kehidupan kalian gitu ya, yang akhirnya membuka cakrawala baru bagi kalian berdua gitu. Jadi ini asik banget, nanti pertemuannya tuh asik banget gitu ya. Dan kalian orang yang ini cenderungnya tuh nggak muluk-muluk nanti ya, nggak muluk-muluk tentang ngelihat kenyataan fakta hidup. Nah kayak gitu, walaupun punya impian besar. Nah itu ya, kalian berdua punya impian besar, walaupun usia kalian muda, tapi kalian ini sudah mulai kayak berani untuk bertanggung jawab, menyusun gimana sih hidup kalian ke depannya. Nah kayak gitu, jadi ini hubungannya kalian ini nanti tidak akan kayak ngerasa saling terpaksa satu sama lain gitu, tidak itu ya. Jadi dia mengalir apa adanya jatuhnya
gitu. Walaupun baru kenalan, tapi kayak ngerasa udah ada rasa interest yang cukup kuat gitu ya, cukup kuat di antara kalian berdua. Dan kalau Mari bilang ini komunikasinya nanti akan kalian jalin ini baik komunikasinya, tidak terlalu intens, tetapi selalu keep in touch gitu ya. Itu di awal-awal pertemuan gitu. Jadi tahun depan siap-siap ya Leo, siap-siap di tahun depan orang seperti ini akan hadir dalam kehidupan kamu. Jadi kalau Mari lihat ini energinya tidak terlalu jauh perbedaan usia kalian, dan jangan-jangan ini seumuran ya, jangan-jangan kalian ini seumuran, atau ya tadi tidak terlalu jauh di bawahnya kamu, atau tidak terlalu jauh banyak usianya dia di atasnya kamu gitu ya. Jadi nanti kalian ini akan saling mencoba untuk menyenangkan hati satu sama lain, tetapi tentu saja energinya tidak vulgar di sini ya, tidak vulgar. Oke, jadi wow, ini bagus sekali ya. Bagus sekali. Bisa jadi memang dia sudah datang ya ini dalam kehidupannya kamu, tapi kalau misalnya siapa ya gitu kan, ada pertanyaan kalian, siapa ya? Nah itu dia, 1-2 tahun dari sejak kamu ngelihat video ini, orang ini akan segera hadir. Oke, baik ya, kita lihat dulu apa yang dia lihat di kamu. Siapa kamu di matanya dia? Kok sampai dia ngerasa kamu ini someone special bagi dia? Itu ya. Oke, kita lihat siapa kamu Leo di matanya. Oke, ketika kalian itu ngobrol sama dia, ya, tadi Mari bilang kan kalian banyak kayak ngomongin tentang masa depan. Dan dia melihat bahwa kamu adalah pemikir yang aktif, sehingga sesuatu yang belum terjadi pun di masa depan itu sudah kamu perhitungkan di momen sekarang ini, gitu ya. Dan itu dia ngelihat bahwa kamu sedikit terbebani dengan kehidupannya kamu, dengan pola-polanya kamu yang seperti itu ya. Jadi mungkin kamu cerita bahwa kamu punya gambaran besar, kamu ingin jadi orang kaya dan terkenal. Dan dia ngelihat bahwa kamu resah dalam upaya mewujud nyatakan mimpi-mimpi kamu tadi itu. Gitu ya. Atau ya ketika ada koneksi di antara kalian, kamu cukup terbuka kepada dia, menceritakan unek-uneknya kamu terhadap dia. Dan mungkin kamu tipe orang yang memang welcome terhadap masukan-masukan dari orang ya, sehingga di situ kamu secara gamblang ngomongin tentang siapa sih dirinya kamu. Nah, gitu ya. Dan di sana tadi dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang cukup serius banget ngadepin hidup ini, gitu. Bahkan sesuatu yang belum terjadi pun sudah kamu bayangkan, dan itu menciptakan keresahan bagi dirinya kamu gitu ya. Dan orang ini ikut empati, dan orang ini pasti ikut empati, kayak dia bisa ngerasain apa sih dilema yang sedang kamu hadapi, dan itu juga bikin dia mikir juga gitu ya, bikin dia mikir juga apa ya yang terbaik yang bisa aku berikan ke kamu. Nah kira-kira seperti itu kalau Mari lihat ada energi dari person ini gitu ya. Dan mungkin kamu mau ngechatting dia, atau dia mau chatting kamu tengah malam, dan dia mendapati kamu itu susah tidur orangnya. Nah kayak gitu ya, karena pikiran yang terlalu aktif tadi. Oke, itu Mari interpretasikan sesuai dengan gambar. Iya. Jadi kalau seperti ini ya, ada seseorang yang menilai kita terlalu overthinking orangnya. Wah, ini masukan ya bagi teman-teman Leo. Coba tarik nafas dalam-dalam ya, karena ini pasti bikin kamu bisa-bisa melewatkan kebahagiaan hidup, karena kamu terlalu banyak hidup di kepalanya kamu gitu ya. Tidak nyata menapak kaki kamu di melihat bahwa hidup kamu tuh tidak terlalu mengerikannya lah. Hidup kamu tuh sebenarnya tidak terlalu meresahkan. Nah kayak kita ya. Jadi sayang hidup itu hanya diliputi oleh rasa-rasa yang tanda kutip ketakutan ya. Oke, baik. Kita lihat lagi siapa kamu di matanya dia. Kamu adalah seseorang yang cukup populer
gitu ya. Mungkin pertemuan kalian itu kan nanti coba lihat IG-nya kamu atau apa sih akun Facebook-nya kamu gitu, dan dia ngeliat bahwa followernya kamu tuh banyak gitu. Jadi kamu tuh seseorang dalam artian tidak tidak ordinary people, tidak seperti orang kebiasaan. Jadi tadi followernya kamu banyak, ketika kamu ngupload status mungkin like-nya itu banyak, komennya banyak gitu ya. Yang jelasnya kamu tuh bukan hanya seorang pria atau wanita yang tidak melakukan apapun dalam kehidupan kamu, ya, tidak. Jadi kamu tuh cukup mencolok sebenarnya. Gitu, cukup mencolok. Jadi ketika mungkin pun kamu bertemu dengan dia di kerumunan orang banyak, kamu langsung yang kayak eye catching gitu. Kayak ini kelihatan kamu tuh beda banget gitu ya. Lebih menonjol daripada sekelilingnya kamu. Jadi akan sulit sekali tipe-tipe orang seperti kamu ini bisa tidak dikenali gitu ya. Terlewatkan. Wah, nggak bisa gitu ya. Jadi maybe kamu memang sukses dalam karirnya kamu gitu, atau kamu adalah seorang public figure di sini gitu ya, dan dia melihat bahwa ketika kamu masuk dalam teamwork, nah ini kalau kalian misalnya terkoneksi dalam hal pekerjaan, tadi Mari bilang ya, kalau kalian ada dalam satu teamwork, biasanya kamu tuh hadir dengan ide-ide fresh, ide-ide segar, dan kamu adalah eksekutor di dalam pekerjaan kalian tadi gitu ya. Jadi kamu bukan hanya main di balik layar, tapi kamu adalah aktor dalam kehidupannya kamu, dan kamu memainkan peran kamu itu dengan sangat baik ya, menurut penilaiannya dia. Nah, seperti itu. Jadi kamu bukanlah orang yang, jadi gini, kamu adalah orang yang memang benar-benar spesial lah ya bagi dia. Dan mungkin kamu juga memberikan banyak pandangan-pandangan terhadap dia. Jadi kamu hadir sebagai seseorang juga yang memotivasi dia yang merasa kagum ini dengan kamu. Gitu ya. Jadi dari pengalamannya kamu, dari ilmu pengetahuannya kamu cukup memberikan banyak input bagi dia. Nah, jadi secara fisik juga kamu ini menarik banget ya, cantik banget atau tampan sekali di matanya dia. Kayak kita. Ya, jadi hidup kamu tuh berwarna. Hidup kamu itu berwarna, tidak monoton di sini. Ya, tidak monoton di matanya dia, dan asik banget sebagai seorang kenalan baru atau sebagai seseorang yang yang mengisi hari-harinya dia, walaupun dia mungkin nggak ngomong bahwa dia punya interest yang kuat ke kamu, kayak kita ya. Nah, di sana kita lihat lagi siapa kamu di matanya dia. Jadi hidup kamu tuh tidaklah ketika kalian bertemu, hidup kamu tuh tidak yang di posisi nyungsep banget sebenarnya gitu ya. Makanya dia tadi bisa lihat bahwa kamu tuh overthinking, karena pada kenyataan faktanya dia ngelihat tidak kok, masih banyak lagi hal yang bisa kamu rayakan dalam hidupnya kamu syukuri dalam kehidupannya kamu. Gitu ya. Jadi person yang menyenangkan kamu di matanya dia. Gitu. Jadi kalaulah kamu bisa ini orang jadi kayak pansos sama kamu gitu ya. Karena kamu lagi on spotlight. lagi masa terang-terangnya kamu gitu ya. Lagi masa kamu itu kayak jaya-jayanya gitu. Nah, kamu ketemu dengan orang ini. Oke ya, mudah-mudahanlah di tahun depan atau segeralah energi ini, karena ini juga kan bagus sekali ya dalam keadaan kehidupan kamu yang lagi wow banget gitu kan. Nah, jadi ya kita harapkanlah memang wow hidup kamu segera. Oke, kita lihat lagi. Ya, kamu pemberani. Kamu pemberani, kamu inovatif. Kamu itu orangnya lumayan tegas di sini, dan kamu lebih kayak tidak mau teori-teori terlalu banyak gitu ya. Jadi kamu tuh ada gagasan langsung. Kamu tipe orang yang bisa ngeeksekusi langsung. Setidaknya ini bukan hanya digodok sebagai wacana-wacana saja, tapi kamu bilang kayak gimana caranya biar ide ini gitu ya langsung bisa kita jadikan sebagai hal yang nyata dalam bentuk material. Nah, itu ya di matanya dia menilai kamu. Nah,
Kemudian ketika koneksi ini bisa saja kamu yang duluan beramah tamah dengan dia. Halo, anak baru ya? Nah, misalnya kayak gitu ya, kalau dia misalnya baru ketemu sama kamu. Halo, nama saya ini. Nah, yang jelasnya kelihatan kamu yang memulai koneksi di antara kalian berdua. Walaupun tadi niatan kamu itu hanya sebagai bentuk dari ramah tamahnya kamu gitu ya. Nah, kalian kan memang orang-orang Leo seperti itu ya. Maksudnya kalian ini kan orang yang bukan bangsa jaim banget kayak gitu. Enggak kan, jadi dia bisa kayak ngelihat bahwa kamu santun, bahwa kamu itu memang mudah berteman, mudah beradaptasi jika ternyata kamu adalah orang yang masuk di ruang lingkungan hidup dia gitu ya. Nah, jadi kamu adalah orang yang menggebrak duluan gitu ya. Kamu orang menggebrak duluan dan semangat adrenalinnya kamu, semangat apinya kalian sebagai orang yang berzodiak Leo ini bisa dia rasakan gitu ya. Jadi yang apa ya, menyenangkan ya gitu ya, menyenangkan banget kalian ini gitu ya. Jadi kamu kecenderungannya kamu yang duluan ngasih tahu secara tindakan ataupun kata-kata bahwa kamu hadir dalam hidupnya dia. Gitu kan, ada tuh yang tiba-tiba dia ngelihat kamu di mana gitu ya, terus dia kaget lihat kamu, enggak, tapi kamu yang duluan colek dia dalam bentuk penjalinan energi di sini. Gitu ya. Oke. Wow, keren Leo. Baik, kita lihat lagi. Oke, iya, benaran kamu ini charming banget ya, Knight of Wands. Jadi semangat muda kamu itu ini kelihatan nyata sekali. Itu ya, walaupun mungkin usia kamu ini usia 30-an tahun ke atas, tapi ada dorongan di dalam diri kamu itu yang menunjukkan kamu ini semangat mudanya itu, nafas mudanya itu masih ada di dalam diri kamu gitu. Jadi kamu melampaui usia gitu ya, dan kamu sahabat yang sangat baik sekali. Jadi ini dimulai dari persahabatan, kemudian ada kenyamanan ya. Kamu orang yang duluan nge-texting dia, duluan nelfon dia di awal-awal perkenalan, tentu saja di awal-awal perkenalan ya. Nah, jadi kamu dan dia mungkin tidak terlalu berbeda jauh di matanya dia ya, di matanya dia tidak terlalu berbeda jauh karena ada koneksi yang lumayan bikin dia itu ngerasa harus ngeojor kamu gitu ya, harus memuja kamu. Nah gitu, jadi kamu tipe orang yang ada nekat-nekatnya, tapi nekatnya ini tidaklah kekonyolan yang kamu lakukan ke dia, yang kamu tampilkan ke dia itu nekat konyol yang lucu justru gitu ya, yang asik justru. Nah, jadi ketika dengan kamu itu nggak basi, nggak ada basinya. Ada aja obrolan yang bisa kamu hadirkan, yang bikin kalian berdua ini sama-sama ketawa, kayak gitu ya. Ada aja kisah dalam hidupnya kamu yang bisa kamu hadirkan, kemudian membuat hubungan kalian ini semakin berwarna, nah gitu ya. Jadi dia nggak ngerasa kaku, dia nggak ngerasa harus banyak mikir panjang. Ngomong apa ya ke dia ya, harus melakukan apa ya ke dia ya, ngajak ke sini atau kayak gimana. Enggak, jadi kamu adalah orang yang duluan, yuk makan bakso yuk. Nah, modelnya kayak gitu kamu. Jadi nggak ada gap di antara kalian, menurut dia nggak ada gap gitu. Jadi kamu orang yang mudah banget dia terima gitu ya, mudah banget dia terima, dan demikian kamu kayak mudah banget kamu tuh bisa membangun koneksi dengan dia. Nah seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu sementara orang ini bagaimana sih dia sesungguhnya? Siapa dia yang sesungguhnya? Oke, iya. Jadi dia kaget sama kamu gitu ya. Jadi selama ini dia mungkin akan milih-milih orang, milih-milih gitu. Oh, ya yang ini yang boleh bercakap-cakap lama dengan dia. Oh, yang ini yang hanya harus dihubungin sekedar saja gitu ya. Jadi tipe orangnya sangat amat melindungi dirinya sendiri.
sangat amat melindungi dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia itu bisa dikatakan tipe pemilih gitu kan, tipe pemilih karena dia ngerasa bahwa dia sudah melihat banyak tentang warna-warni kehidupan. Jadi sehingga menurut dia harus ada batasan dia terhadap orang-orang lain gitu. Harus ada batasan dia. Sementara kamu dengan mudahnya menerobos batasan-batasan yang sudah dia bangun selama ini. Gitu ya. Ini orangnya tipe yang cerdas banget. Ini cerdas. Ini orang yang rasa ingin tahunya itu besar sekali. Dan pengalamannya juga sebenarnya banyak. Makanya kalian ini nyambung sekali ya. Makanya kalian nyambung sekali di sini. Karena kalian ini sudah memang melihat bahwa hidup bukan hanya di dalam tempurung. Gitu ya. Memang dunia ini sangat amat luas dan apa itu dibilang ya, beragam yang ada dalam kehidupan ini. Nah kayak gitu. Dan kalian adalah tipe orang, kamu dan dia gitu ya, kamu dan dia itu tipe orang yang sudah pernah banyak mengalami pahit manis tentang kehidupan. Nah gitu, dan semoga kalian sudah bisa memetik itu ya. Tapi kalau dia ini sudah bisa memetik, kalau kamu tuh masih journey kamu tuh masih panjang. Dia ngelihat bahwa perjalanan hidup kamu tuh masih panjang banget gitu kan, karena haus akan rasa ingin tahunya kamu itu harus dipuaskan kayak gitu ya. Jadi dia akan melihat bahwa petualangan kamu ini masih akan berlanjut terus di berbagai sektor, dan apa ya, kamu tuh nggak bisa diam di matanya dia, nggak bisa diam, sementara dia mungkin tidak akan bisa ngikutin energi seperti energinya kamu itu. Nah kayak kita ya. Oke, siapa lagi dia? Oke, jadi ini orang dia mungkin dalam persahabatan tidak terlalu membuka diri karena dia lebih banyak fokus ke dalam kehidupannya dia. Maksudnya dia akan fokus kepada dirinya sendiri kayak gitu ya. Dia fokus kepada keluarganya dia, ibu, bapak, saudara, anak jika dia memang ini seseorang yang sudah punya anak gitu ya. Atau ya jika dia memang sudah punya istri atau punya suami, dia akan fokus ke sana. Dia akan fokus terhadap pokoknya ring-ring satu dalam hidupnya dia gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa akan mudah menganggap kamu adalah bagian dari ring satunya dia, bagian dari kehidupannya dia itu tadi. Nah di sana ya. Jadi ini adalah orang yang berpikiran besar tentang dunia gitu ya, tentang kehidupan. Dan cukup mapan ini. Kehidupan dia ini cukup mapan, mari lihat secara ekonomi, secara status sosial di dalam masyarakat, secara profesional gitu ya, pekerjaan profesional. Nah, jadi ini orang sudah mapan atau jaminan kemapanan bagi dia itu ada. Nah, seperti itu. Ya, jaminan kemapanan akan ada, sudah ada. Karena orangnya gigih ini udah pasti, gigih banget ini. Gitu ya, jadi dia ini seorang family man ya, atau memang wanita yang mempertimbangkan keluarganya dia, mempertimbangkan dirinya dia gitu ya. Tapi tentu saja di sini bukan tindakan yang egois, cuman dia berpikir bahwa harus ada yang prioritas dalam kehidupan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ya, kalau kamu itu kan ada pikiran langsung eksekusi, ada pikiran langsung kayak cari ide, cari cara, bukan cari ide lagi ya, ada ide langsung cari cara untuk mewujud nyatakan. Kalau dia mungkin agak sedikit lambat ya, makanya mari bilang agak susah dia ini nanti ngejar energinya kamu. Kalau nggak kamu yang ngerem ke dia dan kamu berharap dia yang ngikutin mainnya kamu, udah pasti orang ini akan keteteran, udah pasti. Karena ini angan-angannya ini banyak banget ya, angan-angannya banyak banget. Dan ini ya, dia menilai kamu tuh banyak sekali positifnya gitu. Dan kamu adalah seseorang yang ngasih dia
berimajinasi secara liar, secara luas. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi orang ini lebih sering nanti akan terkagum-kagum sama kamu. Terkagum-kagum dia, loh, kok bisa kamu punya wacana yang seperti itu? Kok bisa kamu punya pandangan yang seperti itu? Jadi dia akan banyak sekali terkagum-kagum terhadap dirimu, Leo. Nah, gitu ya. Jadi, dan orang ini memang lambat ini energinya, mari lihat. Lambat. Banyak sekali perhitungan-perhitungannya dia nih. Gitu ya. Banyak sekali perhitungannya. Oke, kita lihat dulu. Kan itu. Banyak sekali perhitungannya. Kalau kamu tuh kan geraknya kan impulsif. Jadi kalau misalnya kalian ini melakukan sesuatu terus mentok, kalian ini tipe orang yang mungkin akan berhenti sebentar untuk marah, untuk merajuk, tetapi kalian ngerti bahwa show must go on, kayak gitu. Ya, memang kalian akan mengambil jeda untuk beberapa saat meratapi kegagalan kalian, Leo, dan kemudian kalian akan bangkit lagi dan jauh lebih bersinar lagi. Nah, berbeda dengan orang ini, berbeda dengan dia ya. Kalau dia itu yang kayak ngerasa serba terjepit. Dia ngerasa itu kayak dia serba nggak punya keluasaan. Nah, itu tadi. Mungkin dia terlalu mengambil banyak tanggung jawab dalam hidupnya dia. Gitu kan? Jadi orang tipe seperti ini kalau nggak didorong kuat, dia nggak akan melakukan apa-apa. Lebih cenderung akan tidak melakukan apa-apa. Makanya energi kalian ini klop banget. Kamu adalah seseorang yang memompa dia gitu ya, sehingga dia akan bisa gitu loh, akan bisa melakukan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian bertemu, karena ini ada tadi mari sampaikan, ini ada kartu keluarga di sini ya. Jadi mungkin progres dari hubungan kalian ini jika dibawa ke arah percintaan itu nanti akan mengalami sedikit kendala gitu ya. Atau seperti ini. Dia adalah orang yang sudah berpikir tentang mau membentuk rumah tangga, tetapi kamu yang masih bilang, oh tidak, masih belum, kamu tuh masih belum. Kamu ini masih ingin mencoba banyak hal, masih ingin bebas dari tanggung jawab untuk membahagiakan suami, istri, atau anak-anak. Di sini bukan egois ya, kamu bukan bertindak egois, tapi itulah pilihan hidupnya kamu. Nah, jadi nanti dia akan banyak serba salah ya, akan banyak serba salah di dalam hubungan kalian ini. Gitu. Jadi dia tidak nanti bisa terlalu leluasa ya, terlalu leluasa nanti dengan kamu. Jadi ini bisa jadi adalah orang yang potensial menjadi suami atau istrinya kamu di masa depan. Nah, orang yang potensial ya, jika memang kalian kaum Leo yang nonton video Mari ini sedang mencari atau sedang berpikir kapan ya jodoh masa depanku datang, nah ini dia tipe orangnya. Nah, kayak kita ya. Jadi kalau nggak kamu yang duluan take action dalam hubungan kalian ini, cenderung hubungan kalian ini akan lambat gitu ya. Karena tadi banyak dia mikir, banyak dia kayak ngerasa dia nggak punya kemampuan terhadap kamu gitu. Dia ngerasa bahwa terlalu banyak bisa jadi nih ya, ini agak dalam ini ngomong kemarin, kayak falsafah hidup dia itu yang akan nanti terlalu banyak menghambat dia dengan kamu. Nah, di sana bisa yang kayak ternyata kalian beda agama. Nah, bisa kayak gitu ya kalau ini mau dibawa ke hubungan yang lebih serius gitu kan. Nah, di sana. Dan dia tipe orang yang jelas saja sulit punya power untuk mengkontrol kamu gitu ya. Enggak. Justru kamu yang lebih banyak mengambil peran, menunjukkan kepada dia apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak. Dalam relationship ini ya, dalam relationship kalian ini. Dan kalau Mari lihat kadang-kadang dia kayak ngerasa dia tidak berhak.
punya seseorang seperti kamu. Nah kayak gitu ya. Dia ngelihat bahwa kamu itu wow banget, dan dia menilai dirinya sendiri. Di situ hadir ketidakpantasan menurut dia ya. Nah kayak gitu. Jadi dia kan tahu bahwa dia tidak bisa sebebas kamu. Dia nggak bisa se-ekspresif kamu. Nah di situ yang dia kayak langsung akan menilai dirinya. Dia serba, tanda kutip ya, serba kurang ketika dia di hadapan kamu. Nah ketika dia berdiri dengan dirinya sendiri ya, tanpa ada bayang-bayangan kamu, dia ngelihat bahwa dia ini wow orangnya gitu ya. Dia misalnya contohnya gini, dia berkaca, dia akan lihat, iya aku cakep, oh ya aku ini cantik kayak gitu ya. Tetapi ketika dia ketemu sama kamu, dia ngerasa kayak minder gitu. Dia ngerasa tidak percaya diri, mau ngomong pun ke kamu mungkin dia agak ngerasa takut ya, nanti dia salah omong, akhirnya bikin hubungan kalian ini jadinya nggak enak gitu. Ini kalau Mari bilang dia bisa jatuh hati nih sama kamu. Makanya ini orang potensial Mari bilang sebagai calon pendamping ya untuk berumah tangga gitu. Tetapi boleh jadi perasaan dia ke kamu ini nanti dia nggak akan ungkapkan. Ini energinya dia ya berarti. Ini energinya dia. Sulit dia mengungkapkan bahwa dia ingin lebih. Dia ingin hubungan ini tidak hanya sekedar perkenalan, persahabatan. Dia ingin ini jauh lebih masuk dalam ikatan komitmen. Tapi dia ngerti bahwa jangan-jangan kamu tuh bukan sedang mencari komitmen long term. Nah disitulah nanti dia juga satu kayak ngerasa, apa ya yang harus aku lakukan? Nah hubungan kalian ini persahabatannya pasti lama ini. Kalau Mari lihat pasti lama gitu. Ya, walaupun nanti harapannya dia menjadi orang spesial bagi hidup kamu tidak terwujud nyata karena kamu menerima banyak orang, apa ya, kamu dengan pola hidupnya kamu Leo yang atraktif, yang dinamis gitu ya, sehingga memungkinkan kamu akan bertemu dengan wajah-wajah baru, tidak hanya dia seorang saja yang spesial bagi kamu gitu ya, tapi orang ini nanti akan sabar nunggu kamu gitu. Jadi dia adalah orang yang bisa kamu akses kapanpun di saat mungkin nanti ada jarak di antara kalian gitu ya. Nah di sana. Jadi dia ini tipe lebih kayak nunggu kamu ini mau kayak gimana sama dia. Nah di sana ya. Kamu ini mau bawa ke arah mana hubungan kalian? Hanya sekedar persahabatan saja kah? Atau lebih dari itu? Bahkan jika kalian ini kaum Leo, isengnya kalian ini lagi kambuh ya, isengnya kalian lagi kumat, kalian dengan nakalnya kalian itu ingin mempermainkan seseorang, ini target yang sangat rentan ya, sangat mudah untuk kamu taklukkan. Nah kayak gitu. Jadi please deh Leo, please ya, kalau untuk misalnya PHP-in orang, yuk jangan lah ya. Jangan. Apalagi misalnya orang yang datang dalam hidup kamu ini nanti ternyata dia seperti yang Mari sampaikan bahwa dia sedang mencari suami atau mencari istri. Kalau kamu hanya ngasih harapan palsu ke dia, nanti lama pula orang ini nikah. Ya, jangan ya. Iya, jadi isengnya itu agak dikera-kera lah sedikit ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, jadi karena dia ini bisa kayak percaya aja sama kamu. Dia bisa kayak yakin aja sama kamu. Misalnya kamu bilang, oke, untuk sekarang memang aku belum bisa menikah, tapi kalau kamu mau nunggu aku 2 atau 3 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Lah, orang ini bakal nunggu kamu, gitu. Kalau kamu mau ngomong janji seperti itu ke dia, kamu harus yakin dulu lah, gitu ya. Kamu harus yakin dulu. Memang kamu bisa mengabulkan janjinya kamu itu terhadap dia. Dan
nggak usah deh janji-janji Leo, gitu ya. Kalian bukannya, karena gini, ketika kalian berjanji, bisa-bisa memang janji kalian itu tidak akan terpenuhi karena kalian adalah tipe orang yang apa ya, yang opsi-opsi baik itu akan selalu hadir dalam hidupnya kalian, dan kalian bisa notice itu. Kalian ini kan tipe Leo ini kan dia ngerti, tipe yang matanya itu kan bisa melihat dengan mata pikiran gitu ya, mata hati, mata pikiran, dan mata fisik juga bisa melihat bahwa semesta ini menghadirkan banyak banyak pilihan kayak kita. Jadi pilihan yang baik bagi kalian hari ini, kalian yakin itu belum tentu akan baik untuk kalian di 2 menit berikutnya bahkan. Nah, di sana. Ya, karena sikap kalian, sifat kalian yang tidak tertutup tadi ya, sikap kalian yang menerima, hayo dunia, berikan apa yang bisa kamu berikan ke aku. Kan kalian seperti itu jiwa-jiwanya kaum Leo ini. Nah, jadi jangan berjanji yang sesuatu memang baik bagi kamu sekarang, tapi belum tentu itu akan tepat bagi kamu di depan sana. Nah, kayak gitu ya. Jadi biarkan juga dia seperti elang yang terbang bebas dalam kesendiriannya. Begitu juga dengan kamu. Nah, kayak kita ya. Jadi ini orang rentan banget untuk kamu manfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan terselubungnya kamu itu. Tapi ya karma ya, ada karma, harus diingat juga karma di sana. Oke. Kalian menganggap bahwa yang kalian ucapkan itu canda-canda mungkin ya, canda-canda gitu. Tapi orang bisa, terutama dia ini bisa yang nganggap itu serius. Nah, jadi aware lah di sana kita ya. Orang ini nanti dia akan melihat bahwa ketika dia dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, hidupnya itu akan berubah. Hidupnya itu akan berubah 180 derajat. Karena sesuatu yang segar itu akan kamu perlihatkan kepada dia, akan kamu berikan kepada dia. Nah, kayak kita ya. Jadi hubungan ini bukan hanya hubungan yang lalu lalang aja dalam kehidupan kamu, Leo, tapi kamu yang lalu lalang dalam kehidupan dia, ya itu yang bisa terjadi gitu ya. Kalau kamu yang nungguin dia, tidak mungkin ini, mari lihat. Tapi dia yang berharap sedikit lebih terhadap kamu, walaupun itu tidak dia sampaikan. Nah, itu yang nanti yang akan terjadi. Nah, kayak kita ya. Berbeda dengan kamu yang sikap bebas itu ada, dia bertolak belakang dengan kaum Leo di saat ini. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa. Oh, tunggu dulu, kita lihat dulu ya, mungkin ciri-ciri fisiknya dulu kita lihat ya. Ini orangnya tinggi, langsing gitu, atau dia sedang dalam program untuk diet, tinggi langsing gitu. Ini rambutnya ikal, tidak bisa dikatakan lurus, tapi tidak lebat ya, rambutnya itu tidak lebat. Cenderung tidak lebat ketika bertemu dengan kamu, entahlah di masa lalunya dia gitu ya. Kulitnya kuning langsat mengarah ke sao gitu loh, sao, kayak kulit kayak gimana dibilangnya, itulah dia ya, kuning langsat, tidak putih-putih amat ini, menuju ke sao, tapi sao agak muda kayak gitu ya. Nah, terus kalau dia nih cewek atau mungkin dia cowok yang tipe orang apa ya, ikutin fashion mode, itu rambutnya tidak melebihi dadanya dia, itu ya, tidak melebihi bidang dadanya dia. Jadi nanggung gitu ya, nanggung. Kalau ditarik lurus mungkin seketiak ya, seketiak gitu. Nah, di sana. Terus ini penampilannya cenderung sederhana ya, sederhana ini orangnya. Secara
secara fashion itu sederhana banget. Jadi tidak yang terlalu mesti make aksesoris berlebihan gitu, enggak dia. Kemudian ini hidungnya agak mancung, Terus kalau penampilannya memang sebenarnya manis sih ini orang, manis ya, manis. Kayak wajah Indonesia pada umumnya lah. Kalaupun dia orang, saya ngomong orang Tionghoa ya, karena kebetulan saya Tionghoa, tapi dia kayak otentik lah, kita bilang otentik ya, sesuai dengan sukunya dia. Ya, DNA-nya dia tentang paras wajahnya itu sesuai dengan sukunya dia. Nah, kemudian ini orang tadi ya tinggi langsing, apalagi yang bisa mari lihat. Penampilan sederhana, rambut ikal, cenderung ikal gitu ya, bergelombang tapi tidak lebat. Nah, rambut tadi sebidang dada, tidak lebih dari sebidang dada kita, sebidang dadanya dia gitu ya. Dan suaranya agak pelan ini ya, kalau ngomong suaranya agak pelan, agak pelan, cenderung berbisik-bisik lah kita, cenderung berbisik-bisik. Kadang-kadang kita itu bisa yang apa, kamu ngomong apa? Nah, kayak gitu. Ada rasa ambigunya dia soalnya. Ada pikiran-pikiran ambigunya. Gitu. Nah, kemudian apalagi nih yang bisa mari lihat? Lehernya agak jenjang ya. Aduh, sampai leher pun diucapkan ya. Nah, oke, itu ajalah dulu ya. Leo ya, itu aja. Itu aja dulu. Apalagi yang bisa Mari lihat dari dia? Itu aja lah dulu. Oke, baik Leo ya. Semoga Pang Mari sampaikan mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.